Tapi pakai gunakan hidup ini menjadi saluran mereka dengan umat Tuhan. Biarlah itu terus yang semakin bertambah-tambah, hidup ini semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Selamat hari Paskah. Lebih kencang lagi, selamat hari Paskah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Dalam merayakan Paskah untuk tahun ini kita adakan dalam bentuk KKR ataupun kebaktian kebangunan rohani Paskah. Ya saudaraku, supaya kiranya makna Paskah bukan hanya sekedar suatu perayaan tahunan saja, tetapi mengingat Paskah bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, kita lakukan saudaraku perayaan Paskah ini dalam bentuk KKR supaya kiranya keselamatan yang Tuhan kerjakan di kayu salib saudaraku menjadi milik kita yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Di samping itu sekaligus KKR Paskah kita ini juga ya saudaraku sebagai bentuk perayaan bahwasanya pelayanan kita di tempat ini genap 24 tahun ya di Pasir Indah ini. Ya karena pelayanan kita di Pasir Indah ini itu kita mulai tanggal 15 April tahun 2001. Ya, jadi 5 hari yang lalu, tanggal 15 April, pelayanan kita di Pasir Indah ini genap 24 tahun. Ya, jadi hari ini di samping KKR Paskah, saudaraku, ya sekaligus ini juga mengingatkan kita dengan pelayanan kita yang sudah genap 24 tahun. Saya ingat tanggal 15 April ya tahun 2001 kita juga memulai pelayanan di Pasir Indah ini dengan KKR. Bahkan kita adakan 2 hari, tanggal 15 dengan tanggal 16. Ya saudara yang terkasih, kalau hari ini juga kita melakukan KKR sekaligus dalam rangka Paskah ini mengingatkan juga kepada awal pelayanan ini dimulai. Dan biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Ya kiranya berkat Paskah pada tahun ini menjadi milik kita. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan baik dalam ibadah Jumat Agung. Ya pada beberapa hari kemarin. Bahkan juga dalam ibadah pagi tadi. Dalam ibadah raya sekaligus. Saudaraku dalam ibadah kebangkitan. Kiranya Tuhan sudah memberkati kita melalui firman-Nya. Dan masih berlanjut pada malam ini puncak perayaan Paskah kita adakan dalam bentuk kebaktian, kebangunan rohani, supaya kita sekaliannya, baik yang sudah menjadi jemaat Tuhan, baik hidup kita yang selama ini masih jauh daripada Tuhan, supaya kiranya kita boleh mengalami kebangunan rohani, sehingga kita boleh terus bertumbuh, mengarah kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Haleluya. Adapun tema Paskah kita sekaligus KKR kita pada malam ini adalah kebangkitan Kristus mengubah hidupku. Ini dikutip dari nats firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 dari ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Yang walaupun nanti kita masih akan lanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Tetapi saya minta kita perhatikan fokus kepada ayat 13 sampai kepada ayat 16. Saya minta dibacakan terlebih dahulu. Sekali lagi saya memberikan temanya, saudaraku, kebangkitan Kristus mengubah hidupku. Amin. Atau kita sama-sama dulu mengucapkan tema ini. 2, 3. Kebangkitan Kristus mengubah hidupku. Lebih kencang lagi. 2, 3. Kebangkitan Kristus mengubah hidup. Amin. Iya, ayat yang ke-13 kita awal. Demikian firman Tuhan. Iya.
Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus Ya. yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Terus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Ya. datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, Ya. lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Iya, ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Iya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika Yesus mati lalu ia bangkit. Ya, pada hari pertama minggu itu katanya, menunjuk kepada hari Minggu. Karena itulah maka kita setiap hari Minggu beribadah, mengingat Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, kenapa kita tidak beribadah pada hari Sabtu? Ya, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, Sabat mingguan yang mereka percayai. Tetapi kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Sekali lagi, mengingat Yesus bangkit pada hari Minggu. Amin. Nah, jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, ya, saudara yang terkasih, ya, sebagian murid sudah tahu, tetapi sebagian besar murid, orang-orang percaya belum tahu. Termasuk dua murid ini, mereka belum tahu kalau Yesus itu sudah bangkit. Mereka hanya tahu Yesus itu sudah mati. Yesus itu disalib, setelah itu diturunkan, lalu dikubur, kuburnya ditutup. Oleh sebab itulah, maka kedua murid ini, mereka mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju kepada satu kampung, namanya Emmaus. Ya, kita perhatikan dengan teliti ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus. Murid siapa? Yesus. Murid ya, berarti pengikut, orang percaya. Amin. Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari. Jadi perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus, jaraknya sekitar 7 mil. 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer. Jadi kalau 7 mil berarti lebih kurang 11 kilometer. Antara Yerusalem ke Emmaus. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu tentang kematian Yesus. Ya, maka ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Mereka berjalan berdua, mereka bercakap-cakap, Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan, setelah disalibkan. Lalu Yesus tiba-tiba datang. Ya, gabung dengan mereka. Yesus sudah bangkit. Mereka tidak tahu. Ya, dalam pikirannya, dalam pandangan mereka, Yesus sudah mati. Sementara orang yang datang bersama-sama dengan mereka saat berjalan, mereka tidak menganggap kalau itu Yesus. Karena dalam pandangannya Yesus sudah mati. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Maka ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kenapa mereka tidak tahu? Saudara perhatikan ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka nggak tahu kalau itu Yesus sudah bangkit. Karena dalam pandangannya Yesus sudah mati. Ya, sebelum lebih jauh kita perhatikan, saya kutip satu persatu dulu. Ya, supaya kita betul-betul mendapat berkat malam ini. Saudara mau diberkati malam ini? Amin. Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada hanya firman. Amin. Ya, tapi firman Tuhan itu hidup. Amin. Dan berkuasa. Amin. Ia sanggup untuk menciptakan. Amin. Yang pertama-tama, ya, boleh ditampilkan dulu. Ya. Yang pertama-tama, mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, ini tema kita, kebangkitan Kristus mengubah hidupku.
Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Yang pertama, poin pertama, Yesus mengubah arah hidup. Ayat 13. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Saudara perhatikan. Emmaus itu ada di sebelah baratnya Yerusalem. Sebelah barat. Kalau sebelah barat itu berarti arah matahari terbenam. Jadi Emmaus itu ada di arah matahari terbenam. Kedua murid ini berjalan ke arah matahari terbenam. Emmaus. Ya, saudara mau cari nanti itu letaknya, petanya, posisinya, atau saudara mau cari melalui Google juga, pasti akan menyatakan Emmaus itu ada di wilayah barat, ya, arah matahari tenggelam. Ya, jadi kedua murid ini berjalan ke arah matahari tenggelam. Kalau berjalan ke arah matahari tenggelam, berarti berjalan ke arah kegelapan. Iya toh? Ya. Kalau kita berjalan ke arah matahari tenggelam, kalau matahari di sana, kita mengarah kepada arah matahari tenggelam, maka kita berjalan, bayangan kita di mana? Loh. Kalau di sana timur, matahari terbit. Saudara berjalan ke barat, ke arah matahari tenggelam. Bayangan saudara di mana? Di mana? Di depan. Semakin jauh saudara berjalan, bayangan saudara kegelapan itu mengikuti. Semakin jauh saudara berjalan, semakin dekat saudara ke arah matahari tenggelam, ke arah kegelapan. Dua murid ini berjalan ke arah matahari tenggelam, ke arah kegelapan. Kenapa mereka berjalan ke arah matahari tenggelam, meninggalkan Yerusalem? Karena mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka kecewa sehingga mereka meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu ada di wilayah matahari terbit. Sedangkan Emmaus arahnya matahari. Jadi kalau orang ke Yerusalem, saudaraku, dari sanalah matahari terbit. Maka ia berjalan dalam terang. Tetapi dua murid ini justru meninggalkan Yerusalem. Mereka mengarah ke Emmaus, mengarah ke arah matahari tenggelam. Bisa diikuti toh? Ya. Kenapa ke sana arahnya? Karena mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Apa yang mereka harapkan? Perhatikan ayat 17. Lompat saja. Demikian, Iya, lompat saja ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, Ya. apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Iya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bayangkan. Mereka jalan bertiga. Tadi berdua. Setelah itu di tengah jalan Yesus menggabungkan diri. Ya. Lalu Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Ya. Lalu mereka tiba-tiba berhenti dengan muka Muram. Tapi sayangnya mereka sampai saat itu belum mengenal Yesus yang sudah bangkit. Lalu apa katanya terus? Seorang dari mereka namanya Kleopas terus jawabnya, ya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem iya terus yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? iya terus Katanya kepada mereka, ya, apakah itu? iya Jawab mereka, terus apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? iya, Dia adalah seorang nabi dia seorang yang nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah iya terus dan di depan seluruh bangsa kami. Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Lalu dua murid ini menjawab, salah seorang bernama Kleopas, loh, apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi? Ya, sesuatu yang sangat menggemparkan. Yesus
Dia orang yang menyembuhkan. Dia seorang nabi. Dia orang benar. Dia orang yang hebat. Tetapi dia dibunuh. Dia mati. Tetapi terus lanjutkan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Ya. telah menyerahkan dia Terus. untuk dihukum mati. Untuk dihukum Dan mati. mereka telah menyalibkannya. Mereka sudah menyalibkannya. Yesus itu sudah mati. Justru imam-imam kamilah yang menyalibkannya. Intinya ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan. Nah ini. Padahal kami dahulu mengharapkan. Bahwa terus. Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya. Ialah yang kami harapkan. Satu-satunya yang akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi ini sudah 3 hari berlangsung. Dia sudah mati. Dia sudah dikubur. Karena itulah maka kami tinggalkan Yerusalem. Kami kecewa. Karena apa yang kami harapkan tidak terjadi. Maka mereka pergi ke arah matahari terbenam. Kegelapan. Saudara yang terkasih, seringkali kita kecewa karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita mengarah kepada arah matahari tenggelam. Kita mengarah kepada kegelapan. Karena kita kecewa sebab apa yang kita harapkan tidak terjadi. Ada orang tua mungkin berharap anaknya jadi pendeta. Tetapi justru sebaliknya jadi bandit. Orang tua kecewa. Harapanku anakku jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan. Supaya bisa mengangkat martabat keluarga. Supaya Tuhan dimuliakan. Aku tidak berharap anakku jadi pengusaha yang hebat. Aku tidak berharap anakku menjadi orang yang kaya. Aku hanya berharap anakku menjadi hamba Tuhan. Tetapi aku kecewa. Sebab anakku bukan jadi hamba Tuhan. Justru menjadi bandit. Maka orang tuanya mabuk-mabukan. Mungkin main judi. Hidup tidak karuan. Kenapa? Kecewa. Harapannya tidak Terpenuhi. Mungkin ada orang tua berharap anaknya jadi polisi. Tetapi sebaliknya justru buronan polisi. Orang tua kecewa. Karena harapannya tidak terpenuhi. Ada mungkin orang tua berharap anaknya menjadi pejabat. Justru sebaliknya, anaknya pembuat masalah. Ada mungkin kita dulunya kita berharap, ya kiranya nanti pasanganku ini mengangkat martabat keluarga. Justru apa yang kita harapkan tidak terjadi. Justru merendahkan keluarga kita. Mulai dari opung kita, orang tua kita, sama semua keluarga kita, saudara kita, semua direndahkan. Padahal awalnya kita berharap pasanganku inilah yang mengangkat martabat keluarga. Kecewa. Adakah orang tua yang berharap menantumu bisa mengangkat martabat keluargamu? Tetapi justru menantumu menjadi masalah dalam hidupmu. Orang-orang muda. Adakah yang kau berharap? Oh ini pacarku ini, pasanganku ini. Ya, harapanku penuh kepada dia. Dialah yang akan mendekatkan aku ke Tuhan. Aku pacaran sama dia supaya aku makin dekat kepada Tuhan. Justru makin jauh. Dibawa ke jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3, sampai lewat semua jembatan. Ya. Akhirnya terjun ke laut. Punya harapan. Ya, tetapi harapannya tidak terpenuhi. Ya, ketika
Ketika harapannya tidak terpenuhi, maka kecewa. Akhirnya mengarahkan perjalanannya ke arah matahari kegelapan. Ya, maka melakukan segala perbuatan kegelapan, melakukan dosa, hidup dalam kegelapan. Banyak orang tua berharap besar kepada anak-anak, tetapi justru banyak yang mengecewakan. Ada mungkin orang merantau. Aku merantau lah ke Batam, berharap supaya hidup lebih baik. Ya, bahkan diberangkatkan sama orang tua. Ya, pakai lomok-lomok lagi dipotong. Ya, diberangkatkan. Ya, ongkos tiketnya pun diutang-utang. Harapannya supaya anakku ini berhasil. Karena kalau di kampung ini susah aku. Ya, semua ternak orang habis disembelinya. Ya, sudah dulu ladang dijual mayat jakiong. Ya, kalau sudah ada yang hilang, anakku lah itu. Ya, yang buat masalah. Ya, maka anaknya diberangkatkan merantau ke Batam dengan harapan. Harapannya anaknya ini berubah, punya pengalaman. Ya, berubah karakternya, berubah hidupnya, berubah ekonominya, berubah pola pandangnya. Tetapi justru lebih mengecewakan. Maka banyak orang tua yang stres. Sehingga arah hidupnya ke arah matahari kegelapan. Aku kecewa melihat anak. Sehingga ada orang yang putus asa. Hidup dalam kegelapan. Ya, tidak sedikit orang tua juga mungkin mabuk-mabukan dan melakukan segala sesuatu yang sifatnya merusak, menghancurkan hidup. Karena sudah merasa rusak. Habis harapannya. Dua murid ini juga demikian. Mereka berharap Yesuslah yang menjadi harapan mereka, yang akan memulihkan kerajaan Israel secara jasmani. Tetapi justru Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalibkan, Yesus itu mati dikubur. Maka mereka kecewa. Mereka merasa harapannya pupus sudah. Akhirnya mereka berjalan ke Emmaus dengan penuh kekecewaan. Tetapi kalau kita lanjutkan cerita itu sampai kepada ayat 33. Ketika mereka sudah tahu Yesus itu telah bangkit dan orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Saudara tahu, mereka kembali ke Yerusalem. Ya, ayat 33. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya. Lalu terus di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Iya, terus Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ya. Kalau tadi mereka mengarah ke Emmaus, ke arah matahari tenggelam, tetapi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, mereka berbalik arah, mereka kembali ke Yerusalem, ke arah matahari Terbit. Kalau kita mengarahkan pandangan kita, hidup kita ke arah matahari terbit, berarti ada harapan. Amen. Ada terang. Ya. Jadi kalau tadi dalam kekecewaan mereka mengarahkan hidupnya kepada kegelapan, namun setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit, kuasa kebangkitan itu mengubah arah hidup. Andai kita mengalami perjumpaan dengan Dia melalui kuasa kebangkitannya, maka arah hidup kita akan diubah dari kecewa menjadi berpengharapan. Kalau tadi kita mengarah kepada kegelapan, sekarang kita mengarah kepada terang. Terang itu bicara tentang harapan, tentang masa depan.
Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama tadi Yesus mengubah arah hidupku, yang kedua, Yesus memberi makna kehidupan. Apa? Kita baca bersama-sama 2, 3. Yesus memberi makna kehidupan. Iya. Yesus memberikan makna kehidupan. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita alami dan Tuhan izinkan untuk kita alami. Tetapi semua itu memiliki makna. Ketika murid ini kecewa dan merasa hancurlah sudah impiannya, sebab Yesus sudah mati. Ya, maka Yesus menerangkan kepada mereka dalam ayat 19. Ayat 19, iya. Katanya kepada mereka, ya, apakah itu? Ya. Jawab mereka, terus apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Iya, terus Dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi, ya. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Terus dan di depan seluruh bangsa kami. Iya, terus. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia Ya. untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Sudah disalibkan. Ya, lanjutkan dulu ayat 21-nya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal dialah yang kami harapkan untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal sekarang dia sudah mati. Ya, maka hancurlah sudah impian kami yang akan membebaskan kami dari kekuasaan Romawi. Saudara yang terkasih, ketika mereka berada dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, merasa semua sudah hancur, impiannya tidak terpenuhi, baru Yesus menjelaskan dalam ayat 24, 25 sampai kepada ayat 27. Yesus mulai menjelaskan bagaimana makna kehidupan. Apa yang kita alami dalam hidup kita ini tidak selamanya seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi justru kadangkala bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan izinkan itu kita alami, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mengerti maknanya, tujuannya. Ya, sekarang kita lompat dulu. Ayat 24. Mulai Yesus menjelaskan. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Terus. Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lanjutkan. Lalu ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Terus. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Terus. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi perjanjian lama sudah bernubuat. Bahkan dua murid ini juga sudah pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para nabi itu yang dikhotbahkan oleh Yesus sendiri. Tetapi firman Tuhan yang mereka dengar kurang diperhatikan. Maka ketika terjadi masalah mereka tidak mengerti. Lalu mereka bertanya-tanya, lalu kecewa. Bukankah hal ini juga sering kita alami? Kita sering dengarkan firman Tuhan tapi kurang diperhatikan. Kita dengar firman tapi kurang kita perhatikan. Sehingga kita lupa apa yang pernah kita dengar. Maka ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kecewa, kita bingung. Kenapa seperti ini? Kenapa terjadi?
Ya. Lalu Yesus mulai menjelaskan. Coba terus lanjutkan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu Ya. untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, lalu Yesus mulai menjelaskan. Mesias harus menderita supaya masuk dalam kemuliaannya. Terus 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Iya. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Iya, mulai Yesus menjelaskan. Tapi walaupun Yesus sudah mulai menjelaskan tentang dia, tentang Mesias, roh mereka juga belum tahu kalau itu Yesus. Saudara bayangkan. Ya, jadi tidak heran tadi kalau saya berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Kamu sudah mendengar kitab para nabi. Kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang disampaikan, dinubuatkan, baik oleh Musa, kitab Musa, dan kitab para nabi. Mesias harus mati, Mesias harus menderita, supaya dia dimuliakan. Yesus mulai menerangkan kepada mereka. Yang walaupun sebelumnya mereka sudah mendengar, kelemahan kita manusia, dan boleh saya katakan sebagai orang Kristen, kita sering mendengar tetapi tidak mengerti dengan baik. Kita mendengar tetapi hanya sekedar mendengar. Ya. Sehingga kita tidak tahu ketika sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mengerti. Kenapa itu terjadi? Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita atau membuat sesuatu dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Iya. Tetapi itu hanya bisa kita mengerti melalui firman. Murid-murid ini tidak mengerti kenapa Yesus harus mati. Tetapi setelah Yesus menjelaskan, baru nanti mereka tahu. Kadangkala dalam hidup kita ini pun Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ujian kita berkata, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, Apa yang Kau perbuat di dalam hidup, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Amin. Ya, jadi Tuhan tahu loh. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Saya minta dibacakan ayat 7 dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Jawab Yesus kepadanya, Ya. apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, Terus tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yesus berkata, apa yang kuperbuat sekarang engkau tidak ngerti. Ya. Tetapi nanti engkau akan mengerti ketika hal itu terjadi. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya harus betul-betul diperhatikan supaya ketika itu terjadi kita tahu. Amin. Ya, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Karena kita kurang mengerti firman Tuhan. Ya, aku sudah setia beribadah, aku sudah bertekun dalam melayani, aku percaya Tuhan, tetapi kenapa ini masih kualami? Aku orang yang setia, aku orang yang bermurah hati, aku orang yang suka berkorban, tetapi kenapa hidupku masih berkekurangan? Aku percaya kuasa bilur-bilurnya, tetapi kenapa aku masih sakit? Saudaraku,
Yesus berkata, apa yang kuperbuat, apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini, engkau tidak mengerti. Tetapi nanti ketika hal itu terjadi, maka engkau akan memahami ketika engkau mengerti firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara yang terkasih, bangsa Israel pernah dibuang Tuhan 70 tahun ke Babel. Lalu mereka diperbudak di Babel selama 70 tahun. Sebelum genap 70 tahun, Tuhan biarkan mereka menderita. Apakah Tuhan membuang mereka selamanya? Tidak. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Bukan demikian. Tetapi Tuhan menunggu waktunya sampai 70 tahun. Jadi sebelum waktunya Tuhan, mereka harus menderita. Walaupun mungkin mereka merasa, oh Tuhan tidak lagi mengasihi, Tuhan tidak lagi peduli, Tuhan sudah melupakan kita. Sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, Tuhan tidak mengarahkan perhatiannya kepada kita. Belum waktunya Tuhan. Karena Tuhan berjanji 70 tahun. Ya, tetapi setelah genap 70 tahun, maka Tuhan berkata dan menyampaikan kepada mereka, ingat, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang membawa masa depanmu kepada masa depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan persiapkan masa depan yang penuh harapan. Tetapi hal itu terjadi setelah waktunya Tuhan. 70 itu kan kitab Yeremia 29 dari ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 dari ayat yang ke-10 sampai kepada ayat 11. Ayat 10 Tuhan menyatakan soal waktunya. Ayat 11 itu janji Tuhan soal hari depan. Dari ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, ya, apabila telah genap 70 tahun apabila sudah genap 70 tahun bagi Babel, terus barulah aku memperhatikan kamu. Tuhan berkata, barulah aku memperhatikan kamu. Disitulah waktuku, ya, memberikan perhatian. Disitulah waktuku akan mengangkat kamu. Disitu waktuku akan memulihkan keadaanmu. Setelah waktu, kata Tuhan. Jadi sebelum waktunya Tuhan biarkan mereka menderita, toh. Ya, mereka tersiksa, mereka diperbudak, mereka sengsara di Babel. 70. Yang menjadi pertanyaan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, apakah Tuhan tidak peduli dengan mereka? Peduli. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Mengasihi mereka. Apakah Tuhan membuang mereka selamanya? Tidak. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun pengalaman pahit yang engkau alami dalam hidupmu, baik dalam nikahmu, dalam ekonomimu, saya mau sampaikan, Tuhan menunggu waktu. Haleluya. Tuhan punya waktu. Oleh sebab itu kita perlu mengerti firman Tuhan. Kalau Yesus mati, bukan berarti sudah selesai. Tidak lagi ada harapan. Yesus mati lalu dikubur, bukan berarti saudara impian kita musnah. Tidak. Justru ada waktunya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan katakan sudah habis. Sudah hancur impianku. Sudah hancur harapanku. Tidak lagi ada kesempatan, tidak lagi ada peluang bagiku untuk pulih. Belum. Tuhan punya waktu. Maka apa kata Tuhan ayat 11? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya, aku Demikian tahu firman Tuhan. rancanganku, kata Tuhan. Jadi Tuhan membuang mereka, itu rencana Tuhan.
Sekali lagi Tuhan membuang mereka, itu rencana Tuhan. Apakah Tuhan pernah membuang hidupmu? Tuhan punya rencana di situ. Apakah engkau pernah merasa terbuang? Ya, Tuhan seperti tidak peduli. Keluarga pun tidak mau tahu, apalagi teman. Dulu teman dekat. Ya, dulu besti. Ya, tidak akan makan bakso kalau tidak berdua. Ya, setiap beli baju pun couple. Couple, padahal bukan suami istri. Ya. Tetapi ketika engkau seperti terbuang, sepertinya Tuhan tidak peduli dengan hidupmu. Sepertinya keluarga pun menjauh, apalagi teman dekatmu. Seperti nggak kenal. Di SMS nggak dibalas, di telepon ditutup. Kalau saudara pernah mengalami seperti itu, karena Tuhan punya rencana dalam hidup. Amen. Jangan kecewa. Jangan katakan sudah selesai. Sudah habis. Tinggal satu jalan. Jembatan satu. Unang terpanikot-nikoton. Amin. Ya. Ya. Tapi Tuhan berkata, coba terus. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun mereka mengalami 70 tahun bagaikan dibuang, tetapi Tuhan mempersiapkan hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itulah Tuhan menjelaskan kepada mereka, Mesias mati bukan berarti selesai. Mesias mati, hilang impian. Mesias mati, habis pengharapan. Tidak. Memang Mesias harus mati supaya bangkit kemuliaan. Maka Yesus menerangkan kepada mereka. Yesus mau menyampaikan makna hidup. Hidup ini tidak hanya yang indah, yang senang, tidak. Tapi kalau Tuhan izinkan kita bagaikan terbuang, di situ ada rencana Tuhan. Saya kutip beberapa contoh. Yang pertama, kalau saudara tahu cerita Injil Yohanes pasal 11. Cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya toh? Ya. Kalau kita membaca dari awal cerita itu, keseluruhan Yohanes pasal 11. Sebelum Lazarus mati, ketika Lazarus masih sakit, berita sakitnya Lazarus sudah disampaikan kepada Yesus. Begitu cerita itu. Ya. Yesus sudah dengar. Lazarus sakit. Tapi Yesus tidak langsung datang. Ya. Walaupun Yesus begitu mengasihi Lazarus, mengasihi kedua saudarinya, Marta dan Maria, tapi Yesus tidak langsung datang untuk menyembuhkannya, tidak. Setelah sakit, Lazarus mati. Mati toh? Ya. Ya. Tetapi mati, setelah mati, Yesus juga belum datang. Ya. Yesus tidak langsung datang lalu membangkitkan Lazarus begitu mati, tidak. Lazarus dikubur. Dan menurut Injil Yohanes pasal 11, Lazarus sudah dikubur selama 4 hari. 4 hari. Baru Yesus datang. Yesus bertanya, di mana engkau letakkan dia? 39. Maka saudarinya berkata, Tuhan, sudah berbau busuk. Karena sudah 4. Ayat 39. Yesus berkata, aku tanya, di mana engkau letakkan dia?
Lalu dibawalah Yesus ke kubur. Lalu Yesus berseru, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus keluar. Begitu ceritanya. Yang saya mau sampaikan, kenapa Yesus tidak menyembuhkan ketika Lazarus sakit? Kalau Yesus menyembuhkan Lazarus ketika Lazarus sakit, mujizatnya kecil. Dokter pun bisa menyembuhkan orang sakit. Mungkin dukun pun mungkin bisa. Setan pun bisa menyembuhkan. Maka Yesus tidak datang ketika Lazarus sakit. Ya. Dia tunggu sampai Lazarus mati. Tapi Lazarus mati, Yesus pun tidak langsung datang membangkitkannya, tidak. Kan bisa saja, begitu Lazarus mati, Yesus datang. Lazarus bangkit. Ya, 2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya, boleh. Ya. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan oleh Yesus? Supaya orang jangan beranggapan, oh itu tadi Lazarus belum mati, hanya pingsan 2 jam. Atau mati suri 3 jam. Ya. Pas dipegang oleh Yesus, oh dia sadar. Maka Yesus tidak datang ketika Lazarus mati, tidak. Tetapi setelah dikubur. Dan menurut anggapan orang, sudah berbau busuk. Sebab sudah 4 hari. 4 hari. Maka Yesus datang dan berkata, Lazarus, keluarlah. Mana kira-kira mujizat yang lebih besar? Menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati? Membangkitkan orang mati. Apalagi yang sudah 4 hari dalam Kematian. membangkitkan yang busuk sulit. Ya. Jangankan membangkitkan orang yang mati busuk. Ya. Pagoda kubo dompe bau busuk. Ya. Susah do mabangkitkan orang. Ya. Sekok nama tu sunat tondo sakul. Jadi kenapa Yesus tunggu sampai Lazarus itu mati, bahkan dikubur 4 hari, supaya mujizatnya lebih besar. Amin. Ya. Kalau Tuhan tidak langsung menolong saudara, tidak langsung menolong masalahmu, tidak langsung menyembuhkan penyakitmu, supaya engkau mengalami mujizat yang lebih besar. Amin. Kalau Tuhan tidak langsung memulihkan ekonomimu, supaya engkau mengalami mujizat yang lebih besar. Haleluya. Ya, mungkin sudah berbulan-bulan engkau hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesederhanaan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Engkau bertekun dalam ibadah, engkau setia melayani, engkau bertekun dalam doa, engkau menghormati hamba Tuhan. Tetapi kenapa ekonomiku tidak dipulihkan? Tuhan mau menunjukkan kepadamu kuasa dan mujizatnya yang lebih besar. Itu yang Tuhan mau nyatakan. Karena dia punya waktu. Kapan waktu yang paling tepat untuk menolong kita? Amin. Ya, contoh yang kedua saya beri. Ya, saudara yang terkasih, ada satu cerita. Ya, ini sudah cukup lama terjadi. Ya, ada satu kapal. Ya, dari kapal ini terjatuh seorang penumpang. Lalu dia mulai tenggelam. Ya, saudara, udah muncul lagi. Nah, kalau bahasa di kampung kami itu dikatakan mogap-ogap. Dan di kapal itu ada seorang yang hebat berenang. Orang semua sudah panik. Ya, tolong, 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 tolong. Ya, orang sudah pada panik. Orang yang pintar berenang, tenang saja, dia perhatikan. Ya, orang tahu dia pintar berenang.
Ya, lalu orang mendesaknya, tolong dia, bantu dia, selamatkan dia. Dia tenang saja. Sampai akhirnya orang pun menghujatnya. Ya, karena ia diam saja, tidak mau menolong. Setelah orang yang tenggelam tadi, yang jatuh tadi, mulai lemas. Baru dia terjun. Lalu dia tarik. Dia minta tali, dibawa naik kembali. Setelah naik, kembali orang mempersalahkan dia. Kenapa bukan dari tadi kau tolong? Ya. Kau bisa berenang, tetapi kenapa harus pingsan dulu? Ya salah. Memang sudah sifat manusia begitu. Iya kan? Ya, nggak mau menolong, dihujat. Ya, sudah ditolong, toh juga dihujat. Saudara tahu apa dia katakan? Dia katakan begini. Kalau tadi ketika dia masih kuat, aku menolongnya, dia akan meronta-ronta. Dan itu membahayakan dirinya dan juga aku. Ya. Dia bisa memelukku lalu menenggelamkan aku. Sehingga kami sama-sama mati. Saya pun dulu pernah menolong orang seperti itu. Hampir mati. Karena yang saya tolong 2 orang perempuan. Ya, dulu waktu itu ibu ini juga masih ada. Itu di Dampiayu itu. Ya. Kalau itu yang saya tolong kalau ketemu dengan saya, waduh, itu sangat senang sekali. Ya. Saya yang hampir mati karena nolong 2 orang. Ya. Dulu belum tahu triknya. Ya. Ternyata harus begitu. Biarkan dulu dia sampai pingsan, sampai lemas, baru kalau sudah lemas kan sudah enak nariknya. Ya. Kalau hanya dia kebanyakan minum air, gampang. Orang yang sudah membengkak banyak minum air saja pun masih bisa hidup. Apalagi kalau hanya lemas. Jadi orang yang jago renang itu tahu kapan waktunya menolong. Ya, jadi dia biarkan meronta-ronta, menjerit-jerit, berteriak. Bukan hanya dia, orang di kapal pun semua panik. Tapi dia tenang saja. Ya, dia pandang sampai waktu yang tepat menolong. Kadangkala ketika kita punya pergumulan pun seperti itu. Ya, Tuhan tenang-tenang, kita yang panik. Iya toh? Ya, panik. Ya, kita maunya begitu ada masalah, di situ tangan Tuhan turun untuk menolong. Tuhan tahu kapan waktunya. Haleluya. Ya, maka ia memberikan penjelasan kepada kedua murid itu. Nah, kenapa Yesus Mesias itu harus mati? Ia sedang menyampaikan makna hidup. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi, Yesus mengubah arah hidup. Poin yang kedua, Yesus memberikan makna hidup. Poin yang ketiga, Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Dia berikan tawaran dalam kehidupan. Ayat 28 sampai kepada ayat 29. Demikian firman Tuhan. Iya, dibacakan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ya. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Seolah-olah. Ya. Jadi Yesus tidak meminta, tetapi ia seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya. Mereka sudah sampai, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan. Padahal tujuannya sebenarnya itu Emmaus. Ya. Lalu apa yang dilakukan kedua murid itu? 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Apa katanya?
tinggallah bersama-sama dengan kami, Ya, sebab hari telah menjelang malam. hari telah dan menjelang malam. matahari hampir terbenam. Iya, matahari hampir terbenam. Dari ayat ini Yesus memberikan pilihan. Ya, ayat 28, apakah kita membiarkan Yesus berlalu? Ayat 29, apakah kita mengundang Yesus ke rumah kita? Ya, saya mau sampaikan bahwasanya Tuhan tidak pernah memaksa. Amin. Kalau Tuhan menghendaki untuk mengasihi dia, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi dia, Tuhan ingin kita mengasihi dia dengan rela. Bukan dengan terpaksa. Sekali lagi, kalau Tuhan inginkan kita untuk mengasihi Tuhan, Tuhan inginkan itu kita lakukan dengan kerelaan. Ya. Saudara yang terkasih, ada dua model kehendak Tuhan. Ya, yang pertama itu adalah ketetapan Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak, harus. Ya, itu yang disebutkan dengan ketetapan Tuhan. Baru yang kedua, keinginan Tuhan. Ya, sekali lagi kehendak Tuhan itu ada dua. Satu, ketetapannya. Itu adalah mutlak, keharusan. Yang kedua, keinginan Tuhan. Ya, keinginan Tuhan ini tergantung kepada kita. Ya, kalau Tuhan inginkan kita, ya saudaraku, umur panjang, Tuhan ingin kita umur panjang, itu tergantung kita. Walaupun Tuhan inginkan kita umur panjang, kalau kita bunuh diri, tercapai keinginan Tuhan? Hah? Tercapai keinginan Tuhan? Ya, Tuhan ingin kita umur panjang, tapi kita bunuh diri. Ya, Tuhan ingin kita selamat, tetapi kita hidup dalam dosa. Tuhan tidak memaksa. Maka Tuhan memberikan pilihan. Ya, apakah kita biarkan Tuhan berlalu atau kita mengundang Tuhan? Ya, pilihan ada pada kita. Ya, maka tadi saya sampaikan, ya, Tuhan ingin kita umur panjang. Ya, Tuhan gak ingin kita semua umur pendek. Tuhan inginkan kita umur panjang. Amin. Ya. Tetapi itu tergantung kepada kita. Ya. Kalau kita bunuh diri, ya nggak umur panjang. Kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, ya nggak umur panjang. Itu keinginan Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita diberkati. Tetapi kalau kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, bagaimana Tuhan memberkati? Ya. Tuhan ingin kita bahagia. Ya. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa, bagaimana bahagia? Orang-orang muda, Tuhan ingin masa depanmu, hidupmu, keluargamu kelak, keluarga bahagia. Ya, maka Tuhan persiapkan pasangan bagimu yang sepadan. Tuhan persiapkan bagimu pasangan yang sepadan. Tetapi kalau engkau memilih yang tidak ditentukan Tuhan, bahagia? Ulang-ulang amin. Kalau bahagia itu amin. Ya, tidak baik manusia itu seorang ini. Amin. Ayat belum dibuka sudah amin. Buka dulu ayatnya, dibaca dulu baru di. Haleluya. Ya. Tuhan punya rencana yang indah loh. Tadi kan sudah kita baca, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancanganku adalah rancangan damai
Membawa masa depanmu kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Maka Tuhan tentukan, ini pasangan hidupmu supaya engkau bahagia. Ya, tapi dipilih yang ini. Ya, saya no paniko-niko to maho. Ya. Saudara yang terkasih, ya, ini Tuhan punya kehendak. Tapi kehendak Tuhan itu ada kehendaknya yang mutlak, ada keinginan Tuhan. Ya, keinginan Tuhan ini pilihan. Ya, Tuhan berkata, aku ingin engkau begini, aku ingin engkau bahagia, aku ingin ini pasanganmu, aku ingin ini berkatmu, aku ingin ini pekerjaanmu, ini usahamu, supaya aku berkati. Tapi yang kita pilih beda. Ya. Jadi kalau kita salah dalam memilih, dan ada konsekuensi salah dalam memilih. Kembali kepada 28-29. Una pagajakon no ni bagas rohamuna. Ya, gaberara tanon. Ya. Dikatakan begini, ayat 28 tadi, ya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Ya, tetapi ayat 29, kedua murid itu mendesaknya, tinggallah bersama dengan kami. Ini undangan. Ya, Tuhan tinggallah bersama dengan kami. Ya. Mumpung ada kesempatan, mumpung bertemu. Ya, jangan sampai Yesus berlalu, tetapi tinggallah bersama dengan kami. Yesus memberi pilihan. Ada satu ayat dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-20 mencatat seperti ini. Lihatlah aku mengetuk di depan pintu. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membuka pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Itu toh? Demikian. Iya. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Coba dan dipersiapkan mengetuk. gambarnya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, Ya. dan ia bersama-sama dengan aku. Mungkin saudara sering melihat gambar, ya, yang dikatakan Yesus sedang mengetuk pintu. Ya, seperti ini. Ya toh? Ya. Ya. Ada orang berkata, ini gambar ini nggak benar. Kenapa gambar ini nggak benar? Karena pintu ini tidak punya handle. Tahu handle? Gagang pintu? Ya. Tapi saya katakan pintu ini benar. Ini kan gak ada handle-nya. Karena handle-nya di dalam. Siapa yang mendengar suaraku? Dan ada pilihan, mau membuka atau tidak. Mau mengundang atau tidak. Jadi Yesus tidak mendorong, mendobrak untuk masuk, memaksa untuk masuk, tidak. Yesus tidak pernah memaksa untuk masuk dalam hidupmu. Yesus tidak pernah memaksa untuk masuk dalam rumahmu. Yesus tidak pernah memaksa untuk masuk dalam keluargamu. Tetapi undang dia. Dia memberikan pilihan. Apa kita biarkan dia berlalu, atau kita mengundang dia untuk masuk? Maka saya katakan, kalau gambar ini, walaupun ada orang berkata ini bukan gambar yang benar karena tidak punya handle, saya katakan ini gambar yang benar. Karena handle-nya di dalam. Siapa yang mendengar suara dan membuka pintu bagiku, maka aku akan
Saudaraku, pilihan ada pada kita. Undang dia masuk. Tuhan masuk dalam hidup. Masuk di hati. Masuk dalam keluarga. Masuk di rumahku. Pilihlah untuk mengundang dia. Jangan biarkan dia berlalu. Dalam momen kebaktian kebangunan rohani, di momen Paskah ini, jangan biarkan dia berlalu. Tapi tangkap momen itu. Aku undang Engkau Tuhan, masuk dalam hidupku. Perbaiki hidupku. Aku undang Engkau masuk dalam keluargaku, nikahku. Perbaiki nikahku. Arahkan nikah. Tolong nikah. Tolong anak-anakku. Tolong masa depan kami. Undang dia. Amin. Poin yang keempat. Kembali kepada Injil Lukas 24. Saya kutip dari ayat yang ke-30 sampai kepada ayat 32. Demikian, Iya. waktu ia duduk makan dengan mereka, Terus. ia mengambil roti, mengucap berkat, Iya. lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada Iya. mereka. Setelah mereka undang, lalu mereka duduk makan bersama dengan Yesus. Sebelum mereka makan bersama dengan Yesus, perhatikan ini. Ini sangat penting ayat 30. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Disitulah mereka teringat apa yang pernah dilakukan Yesus ketika Yesus membagi-bagi roti dan ikan kepada 5.000 orang. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, ya, maka roti dan ikan yang dia terima dari seorang anak itu, dia angkat, dia mengucap syukur. Lalu dia membagi-bagikannya. Maka terjadilah mujizat. Ketika hal ini dilakukan oleh Yesus di meja makan bersama dengan 2 murid ini, di situ mereka teringat. Ya, lalu mata mereka terbuka. Oh, ternyata orang bersama-sama dengan kita ini adalah Yesus yang sudah bangkit. Ya, atau saya kutip dulu satu ayat dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, Ya. mengucap syukur, Ya. dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Terus. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, Ya. sebanyak yang mereka kehendaki. Ya. Hal yang sama dilakukan Yesus. Ya. Tadi dalam Lukas 24 ayat yang ke-30, saya ulang. Ya, Lukas 24 ayat 30, ketika waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, lalu ayat yang ke-31 dikatakan begini. Ya, ketika itu terbukalah mata Mereka dan mereka pun mengenal dia. Ya, karena mereka mengingat apa yang pernah dilakukan Yesus dengan roti dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Oh, ini Yesus. Dia Tuhan yang sudah mati, namun dia bangkit. Kata mereka terbuka. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, lalu mereka bercerita, mereka berdua. Ayat 32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menceritakan, katanya, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, Ya. bukankah hati kita berkobar-kobar Ya. ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, Ya. dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada Ya. kita? Hati kita berkobar-kobar. Saudara yang terkasih, ketika Yesus ada beserta kita, ketika Yesus
ada bersama dengan kita. Ketika Yesus menyertai hidup kita, pada saat itu ada hati yang berkobar-kobar. Ada roh yang menyala-nyala. Amin. 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 Tapi hal yang paling menarik dari bagian yang keempat ini, ya, di mana Yesus menyertai hidup kita ini, saudaraku, ketika mereka duduk makan bersama. Saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus itu, Tuhan itu tidak hanya ya semeja dengan kita dalam perjamuan kudus, tidak. Tetapi Yesus pun mau semeja dengan kita dalam perjamuan makan. Amin. Dia hadir di rumah kita kalau kita undang dia. Amin. Dia mengadakan mujizat di rumah kita, di keluarga kita, di tengah-tengah hidup kita, saudaraku, kalau kita mengundang dia. Dan malam ini saya mau sampaikan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus bukan di bait suci. Mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus bukan di gereja, bukan di sinagog, tetapi mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah di rumah. Saudara mengalami mujizat tidak hanya di gereja, tetapi dalam rumahmu pun engkau bisa mengalami mujizat kalau Yesus hadir di tengah-tengahmu. Amin. Kita tahu mujizat yang pertama dalam Yohanes pasal yang kedua adalah mengubah air menjadi Anggur. di mana itu? Di rumah. Ketika keluarga itu mengadakan pesta kawin di rumahnya. Jadi mujizat yang pertama yang diadakan bukan di gereja, bukan di kebaktian, tetapi di tengah-tengah nikah, di tengah-tengah keluarga. Jangan hanya mengharapkan mujizat engkau alami di gereja, di tengah-tengah ibadah, tidak. Tetapi alami mujizat Tuhan di tengah-tengah keluargamu, di rumahmu, ketika engkau mengundang dia makan bersama-sama dengan engkau. Amin. Haleluya. 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 Kiranya berkat Paskah pada malam ini menjadi milik kita. Yang pertama-tama, Yesus mengubah arah hidup. Yang kedua, Yesus memberikan makna. Yang ketiga, Yesus memberikan pilihan dalam kehidupan. Yang keempat, Yesus hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya hadir di gereja, tetapi dia hadir dalam hidupmu, dia hadir dalam keluargamu, dia hadir dalam nikahmu, dia hadir dalam rumahmu. Ketika dia hadir di tengah-tengah kita, maka roh kita akan berkobar-kobar, menyala-nyala, dan di situ akan terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Dan harapkan mujizatnya bukan mujizat biasa-biasa, tetapi dia akan melakukan mujizat yang besar. Kalau kepada Lazarus dia menyampaikan melakukan mujizat, bukan hanya mujizat kesembuhan, tetapi mujizat yang jauh lebih besar supaya Bapa dipermuliakan. Malam ini alami kuasa mujizatnya dalam hidup. Ya, terima mujizat yang terbesar. Firman Tuhan akan menciptakannya. Amin. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.